Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ismat Halimatul Sadia and my NPM is 19220387 and I'm from Yuan Class English Education Study Program. Okay, here I'm going to describe about media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How's life? Oke, baik ya, semuanya pada sehat-sehat. Okay, this meeting we will discuss about descriptive text. Okay, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, di sini kita akan membahas descriptive text seperti biasa. Di bahan ajar pertemuan ada KI, kompetensi inti, dan juga ada KD, membedakan fungsi sosial, menangkap makna secara kontekstual, dan juga menyusun tes deskriptif. Kemudian di sini ada IPK, indikator pencapaian ya, karena kita menggunakan HOTS yaitu high order thinking, jadi kita harus bisa menganalisis, menentukan, menyusun, dan juga merancang. Nah, ini contoh dari HOTS ya, kita harus bisa menganalisis. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu harus sinkron dengan KD dan juga IPK. Kita harus bisa menganalisis, menentukan, menyimpulkan, dan juga membandingkan. Setelah kita belajar apa tadi? Deskriptif. Okay, let's move to material descriptive text. Okay, do you know what is descriptive text? Okay, ada yang tahu? Apakah ada yang sudah mendengar apa itu tes deskriptif? Okay, before discuss the material, let's see the picture. There are three picture. The first picture is gambar apa ini? Ya, ini apa? Menara Eiffel, ya, atau the Eiffel Tower. Di sini ada menara Eiffel. The second picture, there are rabbit animal, and the last picture there is flower atau anything ya. Nah, ini di sini ada tempat, ada animal, place, animal, dan juga thing. Kemudian kita lihat lagi gambar selanjutnya. The next picture is person. Nah, di sini what are different for this person? Apa sih perbedaan dari orang di sini? Ini sama manusia ya, tapi ada perbedaannya. Let's we see. Di sini ada the first picture. Ya, ini her hair. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini yang kedua. Her skin is white, his skin is brown. Nah, di sini ada ciri-ciri khusus. Nah, coba. So, what is descriptive text? After you see the picture, apa sih descriptive text itu setelah kita melihat gambar? Coba. Ya, let's move the material. Okay, descriptive text is a kind text with the purpose to give information. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian, the next is the context of this kind of text is description of particular animal. Nah, ini animal, place, person, dan juga thing. Nah, ini tadi kebalik ya, ini thing, ini place. Nah, jadi konteks dari tes deskripsi itu ada berapa macam? Ya, 4. Ada there are animal, place, the next is thing, and the last is person. Nah, itu konteksnya ya. Kemudian the next is social function. Do you know? Do you know class? Social function? Ya. The meaning artinya apa? Ya, betul sekali. Jadi fungsi ya. Fungsi sosial dari tes deskriptif itu adalah to describe particular person, place, or thing. Jadi fungsi dari teks deskriptif itu adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan secara khusus seseorang, seperti yang tadi ya sudah dilihatkan contohnya tentang seseorang, tempat, ataupun benda. Nah, itu sosial fungsinya atau fungsi sosialnya ya. Kemudian di sini ada there is generic structure. Generic structure itu apa? In bahasa ya, ciri-ciri umum ya. Generic structure itu there are two. The first is identification and the last is description. Identification itu
or definition adanya itu di part 1 atau paragraf pertama ya. Jadi mengidentifikasikan. Kalau kita ambil judul the title is the menara-able yang tadi. Jadi di paragraf pertama itu disebut identification. Kemudian di the next paragraph itu dinamakan description ya, itu deskripsi. Nah, it describe part, function, use, physical, future, habit, place, food, etc. Jadi dari paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu dinamakan apa? Description ya. Kemudian di sini juga ada lexical, grammatical, future. Apa sih Miss itu? Ada yang tahu? Ya, jadi tata bahasa. Jadi setiap teks itu mempunyai tata bahasa ya. Nah, di sini descriptive have 3 lexical, grammatical, future. The first is focus on specific participant. Jadi fokus pada satu partisipan. Jika kita mengambil tema yang ini, tema the menara-able atau the Eiffel Tower, sudah kita membahasnya ini saja. Kalau kita membahas menara-able, kita tidak perlu membahas ke Monas atau Borobudur, tidak. Jadi ini saja yang dijelaskan ya. Jadi specific on participant. Oke. Yang the second is use for present tense. Yang menggunakan apa? Verb 1. Nah, there is the example of verb 1 is my cat see. Nah, bisa kalian lihat ya. Coba ini see. Ini kan verb 1. Coba verb 2-nya siapa? Ya, Sam, betul sekali. Nah, itu ya. Jadi the descriptive text itu mempunyai 3 tata bahasa. Oke, yang terakhir ada adjective. Adjective apa? Adjective, do you know adjective is what? Ya, adjective itu kata sifat. Sudah pada tahu ya, kata sifat itu seperti cantik, ganteng, beautiful, handsome, apalagi exciting. Nah, itu yang dinamakan adjective. Oke, let's move to element of a text description. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu nouns. Noun yang using the specific noun principle, such as contohnya itu my cat atau my swain. Monument also often use a descriptive adjective to amplify noun or noun. Nah, di sini contohnya a giant house atau sensible student. Nah, itu ya noun. Yang kedua itu ada simple tense. Nah, itu yang tadi sudah dibahas itu present tense, tapi yang simplenya ya, for example ini ada apa? Azga is pretty. Jadi di sini contohnya ada Azga is pretty. The next is action verb. Di sini ada action verb using the principal verb such as on activity or interesting activity. For example, sleep, walk, sing, dance. Nah, itu adalah contoh dari action verb. Jadi action verb itu suatu kata kerja yang ada apa? Yang ada kegiatannya. Nah, ini seperti apa? Walk, berjalan ya. Yang terakhir itu ada novelty language. Di sini contohnya yaitu adalah her skin is white because of the snow. Nah, itu ya. Oke, let's consider an example. Contohnya di sini Miss mengambil the Eiffel Tower atau menara Eiffel. Nah, seperti yang sudah tadi kita jelaskan, di paragraf pertama itu ada identification, paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya itu dinamakan apa? The call is description. Seperti itu anak-anak. Nah, ini untuk sumbernya Miss mengambil dari sini, dari buku dan dari internet ya. Oke, thank you.